Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, pada tanggal 6 Februari ditetapkan sebagai Hari Anti Sunat Perempuan Sedunia. Di Indonesia sempat ada larangan sunat perempuan, akan tetapi aturan Permenkes tersebut akhirnya dicabut dan dipersilahkan melakukan sunat wanita asalkan tidak dilakukan di layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam menjelaskan dan menyikapi hal ini? Perlu diketahui bahwasanya di beberapa negara dunia ada praktek yang salah terkait dengan bagian apa yang dipotong ketika khitan wanita. Ada yang memotong bagian labia minora seperti di beberapa negara Afrika. Ada juga yang memotong bagian klitoralnya. Tentu ini praktek yang salah secara syariat dan berbahaya secara medis. Lalu apa yang dipotong? Kami punya tulisan terkait dengan hal ini beberapa tahun yang lalu. Kami tampilkan pendapat para ulama dan penjelasan secara medis. Secara medis yang dipotong adalah clitoral hood. Ya, ini ada ilmu anatominya, yaitu selaput di atas klitoral, dan itu pun tidak dipotong semua, hanya dipotong sebagian dan disisakan. Dan kesalahan memotong bagian ini karena tidak ada SOP yang jelas, dan ketika beberapa ahli sunat wanita yang sudah sering praktek ditanya oleh surveyor, mereka menjawab berbeda-beda. Ada yang mengatakan pakai perasaan saja, dan bahkan ada yang tidak bisa menunjukkan anatomi yang jelas. Tentu ini yang diperhatikan oleh teman-teman di bagian medis, dan tentu saja yang diperhatikan oleh teman-teman yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Maka solusinya adalah perlu dilakukan penelitian serius, kemudian mempelajari bagaimana prosedur yang benar tentang khitan wanita. Kalau perlu dilakukan survei di negara Jazirah Arab, bagaimana mereka melakukan sunat perempuan, dan dilakukan musyawarah duduk bersama dengan Kemenkes, mempresentasikan hasilnya, bahkan membuatkan SOP yang jelas tentang khitan wanita. Kami rasa apabila ada SOP yang jelas, maka dunia medis dan Kemenkes akan mendukung sebagaimana SOP khitan laki-laki. Karena SOP-nya jelas, khitan laki-laki bahkan diajarkan dalam fakultas kedokteran dan ilmunya ada. Dan kami juga pernah membaca ada fatwa ulama yang menjelaskan bahwasanya tidak semua wanita di dunia lahir dengan clitoral hood yang panjang, sehingga tidak perlu disunat lagi karena sudah pendek. Bahkan kalau disunat akan habis. Jadi ada suku, ras yang memang sudah pendek dan tidak perlu disunat. Tentu ini juga perlu dilakukan penelitian apakah perempuan Indonesia termasuk yang ini atau tidak. Dan fatwa ulama itu juga perlu diteliti, dan kami baru membaca teks Arabnya saja dan perlu melakukan penelitian untuk benar-benar mencek dari teks Arabnya. Semoga ada yang bisa melakukan penelitian dalam hal ini, ada yang mensponsori penelitian, bisa duduk bersama dengan teman-teman Kemenkes dan diterapkan SOP yang jelas. Ya, harapannya ada SOP dan bisa diajarkan di kuliah kedokteran dan kesehatan. Dan selebihnya silakan baca tulisan kami, semoga bermanfaat.